everyone, my name is Andre Jonathan Shombing from EKIP 6B. Now in this video, I will explain about auditing and public accounting profession. Okay, let's go to the explanation video. Oke, sesuai dengan video perkenalan tadi, di mana saya akan menjelaskan mengenai auditing dan profesi akuntan publik. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan 5 poin penting, yaitu yang pertama pengertian dari auditing, yang kedua adalah perbedaan auditing dan juga akuntansi, yang ketiga adalah jenis audit dan auditor, yang keempat adalah tipe dan jasa KAP atau kantor akuntan publik, dan kelima itu adalah struktur KAP atau kantor akuntan publik. Oke, selanjutnya di poin yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari auditing. Nah, auditing adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti audit secara sistematis dan juga objektif tentang objek audit untuk menentukan tingkat kesesuaian objek audit dengan kriteria yang berlaku dan mengkomunikasikan hasil audit kepada para pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di dalam pengertian tadi itu ada kata-kata objek audit. Nah, contoh dari objek audit itu sendiri, contohnya itu ya pertama itu laporan keuangan, yang kedua itu laporan pelaksanaan kegiatan, yang ketiga itu adalah implementasi sistem dan juga prosedur. Oke, dari pengertian auditing tadi ada 5 nih kata kunci dari definisi auditing. Nah, yang pertama itu adalah pengumpulan dan pengujian bukti audit. Nah, pengumpulan bukti audit ini ditujukan untuk membuktikan kesesuaian objek audit dengan bukti pendukungnya. Nah, pengujian bukti audit ini ditujukan untuk menguji 3 hal nih. Yang pertama itu adalah eksistensi bukti audit, yang kedua adalah validitas bukti audit, dan ketiga itu adalah ketepatan perlakuan akuntansi. Nah, kata kunci yang kedua nih secara sistematis dan juga objektif. Nah, sistematis di sini artinya pengumpulan dan pengujian bukti audit dilakukan dengan urutan langkah yang efektif dan juga efisien. Nah, objektif di sini artinya apa adanya dan yang dimana tidak memihak pada kepentingan tertentu. Nah, kata kunci yang ketiga itu adalah kesesuaian objek audit dengan kriteria yang berlaku. Contohnya itu adalah SAK atau standar akuntansi keuangan, SOP atau standar operating procedure, dan juga berbagai kebijakan lainnya. Nah, keempat itu adalah mengkomunikasikan hasil audit. Nah, yang dimana adalah melaporkan hasil audit secara tertulis sesuai dengan kaidah pelaporan yang berlaku saat itu. Nah, yang kelima itu adalah pihak yang berkepentingan, yang dimana adalah pengguna langsung ataupun tidak langsung, misalnya itu adalah investor, kreditur, pemerintahan maupun masyarakat seperti kita ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari video ini, yaitu adalah saya akan membahas tentang perbedaan dari auditing dan juga akuntansi. Nah, dari perbedaan auditing dan akuntansi bisa kita lihat dari 3 sisi nih. Yang pertama itu adalah dari sisi pengertian. Nah, pengertian auditing itu tadi kita sudah membahas di awal, itu auditing adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti audit secara sistematis dan objektif tentang objek audit, yang dimana untuk menentukan tingkat kesesuaian objek audit itu sendiri dengan kriteria yang berlaku saat ini. Nah, untuk akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan, pengelolaan, dan penyajian data kinerja data keuangan suatu perusahaan. Nah, itulah perbedaan auditing dan juga akuntansi dari sisi pengertian. Nah, yang kedua itu dari sisi proses. Nah, perbedaan auditing dan juga akuntansi dari sisi proses, yang dimana pertama itu adalah proses auditing, yang dimana itu proses pertamanya itu adalah menerima penugasan audit, yang kedua itu adalah merencanakan audit, ketiga itu adalah mengumpulkan bukti-bukti audit, yang keempat adalah melaksanakan pengujian audit, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil pengujian audit. Nah, sedangkan untuk
proses akuntansi itu, yang pertama itu pertama-tama kita itu adalah mencatat transaksi ke dalam bukti transaksi, kedua itu mengidentifikasi ataupun menganalisis transaksi tersebut, ya kan. Baru yang ketiga itu adalah mencatat dan mengklasifikasi transaksi itu ke dalam buku jurnal. Nah, keempat itu adalah mengelompokkan transaksi ke dalam buku pembantu dan juga buku besar. Yang kelima itu adalah melaporkan transaksi dalam bentuk laporan manajerial dan juga laporan keuangan. Nah, selain itu penjelasan tadi, auditing dan juga proses auditing dan juga akuntansi itu dapat dibedakan sebagai ini. Nah, yang pertama itu proses akuntansi itu bisa menganut proses tracing, yang dimana dia itu dari bukti transaksi sampai ke laporan keuangan. Nah, kalau sedangkan proses auditing itu bisa memakai proses tracing dan juga proses vouching. Nah, tracing itu dia di mana seperti proses akuntansi tadi, yaitu dari bukti transaksi sampai ke laporan keuangan. Nah, sedangkan vouching itu dia dari laporan keuangan balik ke bukti transaksi. Nah, itulah dia perbedaan akuntansi dan juga auditing berdasarkan prosesnya. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada berdasarkan acuan dan juga standar. Nah, auditing itu dia mengacu pada SPAP atau singkatan dari Standard Profession Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah, sedangkan akuntansi itu acuannya itu adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga dari video ini, yaitu adalah jenis-jenis audit dan juga jenis-jenis dari auditor. Nah, yang pertama itu adalah jenis-jenis dari audit. Nah, jenis-jenis audit ini bisa dibagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah audit operasional. Nah, audit operasional ini adalah jenis audit yang ditujukan untuk mengeval efisiensi dan juga efektifnya kegiatan operasional ataupun proses bisnis suatu perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah audit kepatuhan, yang dimana audit kepatuhan ini adalah jenis audit untuk menguji tingkat kepatuhan praktik terhadap aturan ataupun prosedur yang berlaku. Nah, yang ketiga itu adalah audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan ini adalah sebuah jenis audit yang dimana untuk menguji suatu kewajaran dari sebuah laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, yang keempat itu adalah audit SPI atau sistem pengendalian internal, yang dimana adalah suatu jenis audit yang dimana untuk menguji tingkat suatu kecukupan SPI atau sistem pengendalian internal atas sebuah laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, yang kelima itu adalah audit teknologi informasi. Nah, audit teknologi informasi ini merupakan suatu jenis audit yang dimana merupakan suatu proses sistematis untuk menilai kontrol keamanan dan juga kinerja dari suatu sistem teknologi informasi di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, yang keenam itu adalah audit forensik. Nah, audit forensik itu merupakan suatu jenis audit yang dimana merupakan suatu pemeriksaan dan investigasi yang mendalam terhadap catatan keuangan dan transaksi dan juga dokumentasi finansial suatu entitas dengan tujuan untuk mengungkapkan potensi adanya kecurangan, penipuan, ataupun pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, jenis audit yang terakhir itu adalah investigasi khusus dan seterusnya, yang dimana merupakan sebuah jenis audit
jenis audit yang dimana merupakan jenis audit yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan adanya kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang ataupun pelanggaran hukum dalam suatu perusahaan, dan dimana audit ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta, menemukan bukti, dan memberikan rekomendasi tindakan lebih lanjut seperti sanksi administratif, pemulihan kerugian, atau bahkan proses hukum. Nah, itulah jenis-jenis audit, ada sebanyak 7. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis auditor. Auditor ini dapat dibagi menjadi 4, yang dimana pertama itu adalah auditor independen. Auditor independen itu sendiri merupakan auditor independen itu sendiri adalah suatu auditor bersertifikasi CPA atau Certificate Public Accounting, yang dimana menjalankan praktik profesional secara independen melalui KAP atau kantor akuntan publik ataupun accounting firm. Nah, yang kedua itu jenis auditor kedua itu adalah auditor internal. Auditor internal itu sendiri merupakan jenis auditor yang dimana dalam suatu entitas yang melakukan praktik profesional di bidang akuntansi untuk kepentingan seorang manajemen ataupun komisaris. Nah, yang ketiga itu adalah auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan itu sendiri merupakan suatu jenis auditor yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan praktik profesional audit dalam lingkungan lembaga pemerintahan. Sebagai contohnya itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintahan. Nah, jenis auditor yang keempat itu adalah auditor teknologi informasi. Nah, jenis auditor ini merupakan sebuah jenis auditor yang dimana untuk mengaudit sebuah objek, yaitu adalah teknologi informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin keempat dari video ini, yaitu adalah tipe dan jasa KAP atau kantor akuntan publik. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu adalah jasa asuransi atau penjamin ataupun pengujian. Nah, terbagi menjadi 5, yang mana audit laporan keuangan, audit SPI atau sistem pengendalian internal, ketiga itu adalah audit teknologi informasi, keempat itu adalah audit operasional, dan kelima itu adalah investigasi khusus dan audit forensik. Nah, yang kedua itu adalah jasa non asuransi atau non pengujian, yang terbagi menjadi 4, yaitu adalah pertama itu jasa penyusunan laporan keuangan, kedua itu adalah jasa bidang perpajakan, ketiga itu adalah jasa konsultasi manajemen, keempat itu adalah jasa penyusunan sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kelima dari video ini, yaitu adalah struktur dari kantor akuntan publik atau KAP. Nah, terbagi menjadi 4 nih. Yang pertama itu adalah partner. Yang pertama itu adalah partner, ya, yaitu di mana partner ini bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, yang dimana keseluruhan proses auditing dan juga penandatanganan laporan auditor dan juga manajemen letter, serta bertanggung jawab atas penagihan fee dari pemeriksaan atau dari proses audit tersebut. Nah, yang kedua itu adalah manajer, yang dimana bertanggung jawab atas manajemen pelaksanaan audit, membantu auditor senior dalam merencanakan program pemeriksaan dan juga menelaah kertas kerja ataupun laporan auditor maupun manajemen letter. Nah, yang ketiga itu adalah auditor senior. Auditor senior ini melaksanakan pemeriksaan, mengelola biaya pemeriksaan,
mengarahkan dan menelaah pekerjaan yang akan dilakukan oleh akuntan junior. Nah, yang keempat itu adalah auditor junior. Auditor junior itu melaksanakan prosedur pemeriksaan dan membuat kertas kerja audit. Okay, that's my presentation is finished. Thank you for your attention. See you to the next video. Bye bye.